Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi IPA yaitu tentang wujud benda. Kalian bisa buka buku tematik 5G kalian halaman 10 sampai 12 dan halaman 48 sampai 50. Oke, kita akan memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama mempelajari sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Dan yang kedua adalah mempelajari tentang perubahan wujud benda. Oke, yang pertama adalah sifat-sifat benda. Arti dari benda itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, macam-macam sifat benda berdasarkan wujudnya ada 3 nih. Yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga benda gas. Kita akan belajar benda padat dulu ya. Oke, benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama, memiliki bentuk dan volume yang tetap, dan yang kedua, dapat diraba atau disentuh. Di sini contohnya adalah sebuah botol. Botol merupakan contoh benda padat. Botol memiliki bentuk dan volume yang tetap, akan tetapi jika kita berikan tekanan pada botol tersebut seperti ini, maka bentuk dan volume pada botol tersebut akan berubah. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa benda padat memiliki bentuk dan volume yang tetap apabila diberi tekanan, atau kita potong, atau kita tarik, atau kita pukul benda tersebut, maka benda padat tersebut akan berubah bentuk dan berubah volumenya. Oke, kita kembali dulu. Yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair yang pertama memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Dan yang kedua mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Ini ilustrasinya. Jadi jika air dituang ke gelas, maka bentuk benda cair tersebut akan seperti gelas. Kemudian apabila air tersebut kita tuang ke dalam botol, maka benda cair tersebut akan berbentuk seperti botol. Jadi benda cair itu bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Oke. Nah, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Ini contohnya seperti ini. Ini adalah lampu pada zaman dahulu digunakan oleh nenek moyang kita sebelum ada listrik. Nah, ini disebut juga dengan lampu Petromax. Mungkin beberapa dari kalian akan tahu. Cara kerja dari lampu ini adalah menggunakan minyak tanah dan sumbu. Nah, sumbu ini kita beri api, kemudian sumbunya akan menyerap minyak tanah sedikit demi sedikit, lalu apinya akan tetap menyala. Oke. Mungkin sampai saat ini masih ada yang menggunakan, tapi tidak banyak. Ciri-ciri selanjutnya yaitu dapat melarutkan benda. Contohnya ketika kita mengaduk teh dan gula bersama, maka gula lama-kelamaan akan larut ke dalam cairan tersebut. Nah, kemudian ciri-ciri selanjutnya permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Nah, ini contohnya. Ketika benda cair itu tidak ada goyangan, maka dia akan tenang dan bentuknya selalu datar. Nih, seperti ini nih, bentuknya datar. Oke. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dan menempati ruangan. Ciri-ciri yang kedua, memiliki bentuk dan volume yang berubah-ubah. Yang ketiga, dapat menyusut dan mengembang. Jadi, benda gas dapat menyusut apabila di udara dingin, dan benda gas dapat mengembang apabila saat udara panas. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah menekan ke segala arah. Dan yang terakhir adalah menempati ruangan. Contoh dari benda gas adalah balon. Nah, di dalam balon ini terdapat gas. Gasnya tidak dapat kita lihat, tapi kita bisa merasakan.
bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Nah, balon ini akan menyusut apabila malam hari karena udara pada malam hari kan dingin. Dan balon akan mengembang saat siang hari karena saat siang hari itu udara panas. Oke, lanjut ya. Materi yang kedua yaitu perubahan wujud benda. Nah, kalian perhatikan di sini ada peristiwa perubahan wujud benda dari benda-benda yang kita sudah pelajari sebelumnya, di slide sebelumnya. Oke. Apabila benda padat berubah menjadi benda gas disebut dengan menyublim, dan sebaliknya apabila gas berubah menjadi benda padat itu disebut dengan mengkristal. Benda padat berubah menjadi benda cair disebut dengan mencair. Benda cair berubah menjadi benda padat merupakan peristiwa membeku. Benda cair berubah menjadi benda gas disebut peristiwa menguap. Benda gas menjadi benda cair disebut dengan peristiwa mengembun. Nah, yang merah ini artinya membutuhkan kalor atau membutuhkan panas untuk berubah ke peristiwa yang lain. Dan yang putih ini akan melepaskan kalor. Oke. Nah, di sini ada contoh-contoh peristiwanya. Mencair disebut juga dengan melebur. Contohnya adalah ketika kita mencairkan sebuah mentega ke dalam wajan. Lama-kelamaan mentega itu akan mencair. Contoh lain, misalkan kalian membeli es krim dan didiamkan lama-lama akan mencair. Oke, peristiwa yang kedua yaitu membeku. Di sini ada contoh pembuatan gula aren. Jadi gula aren ini akan dituang ke cetakan dan didiamkan. Setelah didiamkan beberapa saat, maka akan membeku atau berubah bentuk lebih keras. Itu disebut dengan contoh membeku. Contoh lain ketika kalian membuat es batu, ya, kita memerlukan air, kemudian kita diamkan di freezer, kemudian setelah beberapa jam kita keluarkan menjadi beku. Oke, contoh peristiwa yang ketiga yaitu menguap. Contohnya saat kita memasak air. Ya. Air yang tadinya dingin kena panas atau kena kompor, itu akan menghasilkan uap-uap dari panas tersebut. Kemudian contoh peristiwa mengembun adalah saat pagi hari ketika kita melihat banyak daun, beberapa daun, itu pasti akan ada embun-embun seperti ini. Itu contoh peristiwa mengembun. Kemudian contoh menyublim adalah kamper. Jadi kamper ini ketika kita diamkan atau kita taruh di beberapa tempat, lama-kelamaan kampernya akan habis atau mengecil dan lama-lama akan habis. Itu contoh dari menyublim. Contoh peristiwa menghablur atau mengkristal yaitu saat musim salju. Jadi menghablur tadi kan adalah peristiwa berubahnya dari gas menuju padat. Ya. Terdapat pada peristiwa salju, pembuatan salju. Oke, tugas kalian adalah latihan buku paket tematik 5G halaman 51 poin A dan B langsung di bukunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.